Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hanun Alin Kusuma dari Prodi Tasawuf Psikoterapi NIM 39. Di sini saya akan mereview dua jurnal sekaligus. Di sini ada jurnal dari Pak Muhtar Solihin dan jurnal dari Pak Muhammad Amin Syukur. Yang pertama yaitu jurnal dari Pak Muhammad Amin Syukur. Beliau membuat jurnal yang berjudul Sufi Healing, Terapi dalam Literatur Tasawuf. Nah, volume dan halaman volumenya itu 20, nomor 2 November 2012. Dan pada tahun 2012 penulisnya yaitu Muhammad Amin Syukur, yang mereview yaitu saya sendiri, Rafika Hanun Alin Kusuma, pada tanggal 13 Oktober 2021. Baik, langsung saja. Pada bab pendahuluan dalam jurnal ini itu membahas mengenai treatment alternatif, di mana Sufi Healing itu menjadi merupakan bentuk terapi alternatif yang diutamakan dalam jurnal ini, yaitu menggunakan nilai-nilai tasawuf. Nah, selain menggunakan nilai-nilai tasawuf, dalam jurnal ini juga menggunakan alternatif melalui nilai-nilai sufisme sebagai cara alternatif atau pencegahannya. Lalu kan ini menggunakan nilai-nilai sufisme, yaitu salah satu yang paling dianggap penting dalam nilai ini yaitu menggunakan pendekatan dengan melalui dzikir. Nah, dzikir ini merupakan metode yang paling utama dalam terapi literatur ini. Lalu yang pada poin pembahasan yaitu di dalam pembahasan ini Pak Amin Syukur itu membahas mengenai terapi, di mana terapi yang dimaksud adalah upaya untuk membuat senang, bahagia, dan tenang. Jadi itu seakan-akan orang yang sedang sakit itu dia itu tidak mengingat-ingat rasa sakitnya semua, tapi dia itu harus tetap bersemangat untuk penyembuhannya, seperti itu. Jadi sehingga ia itu mampu bertahan dan berusaha melawan rasa sakitnya dan berubah kepada kesembuhan. Lalu kita itu melakukan pengobatan seseorang itu mengalami gangguan kecemasan tidak hanya dengan tasawuf saja, tetapi juga menggunakan Sufi Healing, seperti itu. Jadi itu kayak keduanya itu saling berkaitan. Di sini ada metode terapi dalam tasawufnya, yaitu yang pertama taubat. Di sini kayaknya ada 12 metode ya. Yang pertama itu ada taubat, yang kedua warok, yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima qanaah, ridho, tawakal, ikhlas, muqarabah, muraqabah, khauf dan roja, dan yang terakhir yaitu mahabbah dan ma'rifah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Taubat di sini tuh kayak kembali dari perbuatan dosa menuju kebaikan, sehingga itu meninggalkan dosanya. Jadi itu kayak intinya itu seperti ini. Kayak kita kemarin itu baru saja melakukan perbuatan yang kayak berdosa lah gitu. Terus hati kita itu bertekad untuk memperbaiki semua itu. Jadi kita itu harus mempunyai ketekatan untuk bertaubat, seperti itu. Jadi meninggalkan hal-hal yang buruk. Jadi kita tuh cuma melakukan hal-hal kebaikan saja, insya Allah. Lalu selanjutnya yaitu warok. Warok itu adalah mensucikan hati dengan berbagai anggota badan. Selanjutnya zuhud, sebagai sikap mental untuk menjauhkan diri dari kehidupan di dunia dan demi akhirat. Jadi lebih mementingkan dunia akhirat, seperti itu. Yang terakhir yang selanjutnya yaitu sabar, yaitu harus lapang dada. Sabar itu ya harus menerima sebagai sarana penyembuhan yang paling ampuh, harus menerima perkataan-perkataan orang yang membuat kita sakit hati. Kita itu harus sabar, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu qanaah. Nah, qanaah sendiri yaitu menerimanya hati terhadap apa yang ada. Kita itu harus selalu menerima, walaupun itu sedikit pun kita harus tetap menerimanya. Yang selanjutnya yaitu ridho. Ridho itu yaitu dibagi menjadi dua tadi kan. Ridho yang pertama yaitu ridho Allah terhadap hambanya, dan kedua ridho hamba kepada Allah. Seperti
yaitu yang selanjutnya yaitu tawakal. Yang tawakal itu pasrah lahir batin, ikhlas, menerima dengan lapang dada. Ya kayak sabar tadi ya, tapi beda ya ikhlas dengan sabar. Yang selanjutnya mukorobah yaitu kunci penyembuhan dengan doa. Yang selanjutnya murokobah yaitu merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, itu Allah selalu mengawasi kita, itu termasuk dari murokobah. Yang selanjutnya yaitu khauf dan roja, yaitu takut kepada Allah. Yang selanjutnya mahabbah yaitu kecintaan kepada Allah. Lalu kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terapi yang dimaksud adalah upaya untuk membuat senang, bahagia, tenang, dan seseorang yang lagi sakit itu merasa ingin sembuh, merasa bahwa dia itu pasti bisa sembuh, seperti itu tujuan dari sini. Yaitu dapat dilihat dari metode dzikir yang sering diterapkan dalam proses mencapai maqamat dan awal. Jadi kesimpulan dari jurnal Pak Amin Syukur ini kayak beliau itu melakukan treatment terapi menggunakan Sufi healing sebagai pengobatan alternatifnya. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini yaitu menurut saya pribadi ini kelebihan dari jurnal ini penulis sudah memaparkan dengan jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, latar belakang, dan kesimpulan apa yang telah dikaji. Lalu kekurangan dari jurnal ini menurut saya pribadi yaitu kekurangan dari jurnal ini yaitu di sini kan dzikir merupakan metode utama kan. Nah, sedangkan di dalam jurnal ini itu tidak menampilkan ayat-ayat dzikirnya itu apa saja. Jadi ini bisa termasuk dalam kekurangan dalam jurnal ini. Selanjutnya jurnal yang kedua yaitu jurnal dari Pak Mohtar Solihin yang berjudul, ini dalam bahasa Inggris, yaitu yang berjudul The Concept of Sufi Psychotherapy. Pada tahun 2017 penulisnya Muhammad Mohtar Solihin dan Pak Muhammad Munir. Yang mereview saya sendiri, Rafika Hanun, pada tanggal 13 Oktober 2021. Pada bab pendahuluannya ini membahas mengenai disiplin ilmu yang membahas tentang spiritualitas jiwa manusia. Diskusi tasawuf selalu membicarakan masalah hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan jiwanya sendiri. Jadi itu lebih membahas mengenai spiritual jiwa gitu. Jadi pada pembahasannya selanjutnya pada pembahasan yaitu psikoterapi Islam ini adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit baik mental, spiritual maupun fisik melalui Al-Quran dengan ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau secara empiris adalah melalui hidayah dan ajaran Allah. Jadi ini lebih kepada Al-Qurannya. Tadi kan pada jurnal Pak Amin Syukur kan itu melalui Sufi healing, tetapi ini penyembuhannya melalui Al-Quran dan sunnah Nabi. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan oleh para sufi dalam proses pemurnian diri dan evaluasi spiritual. Metode ini tidak hanya diajukan untuk memberikan kesembuhan dan perawatan saja, tetapi juga untuk peningkatan kualitas hakikat manusia. Lalu di sini ada fungsi sufi psikoterapi. Di sini ada 5 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi kendali, yang ketiga fungsi peramalan, yang keempat pengembangan fungsi, dan yang terakhir yaitu fungsi pendidikan. Lalu di sini ada 6 teknik psikoterapi yang digunakan oleh para psikiater. Yang pertama yaitu teknik terapi psikoanalisa, yang kedua teknik terapi perilaku, yang ketiga yaitu teknik terapi kognitif, dan yang keempat teknik terapi humanistik dan teknik terapi efektif, dan yang terakhir yaitu menggunakan kelompok dan keluarga. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnal ini itu membahas mengenai pengobatan penyakit mental dan jiwa manusia melalui pendekatan yang bernuansa mistisme, yaitu spiritual keagamaan, menambahkan kembali sebagian besar teori yang dikembangkan dengan psikoterapi umum, seperti itu. Lalu
bisa ditarik kelebihannya menurut saya pribadi, yaitu jurnal ini itu sudah bagus seperti jurnalnya Pak Muhammad Amin Syukur tadi, sudah memaparkan dengan jelas mulai dari pendahuluan, kesimpulan dan latar belakangnya itu sudah sudah bagus, sudah jelas. Lalu menurut saya kekurangan dari jurnal ini yaitu jurnal ini itu pada subbabnya itu tidak memaparkan kayak pada subbab ini tidak dikasih tanda A atau B atau C seperti itu. Jadi ini itu menurut saya itu bisa menjadi kekurangan dari jurnal ini. Lalu di sini saya akan membahas mengenai kesamaan dan perbedaan antara kedua jurnal tersebut. Ini tuh tentunya sangat menarik sekali ya. Ini itu kesamaan dan perbedaan. Kedua jurnal ini itu sama-sama membahas mengenai treatment alternatif untuk penyembuhan penyakit jiwa atau stres atau gangguan mental, tapi yang pada Pak Amin Syukur itu lebih menekankan kepada alternatif melalui Sufi healing. Tetapi kalau Pak Muhtar Solihin itu menggunakan kayak semacam berbasis kayak menganut ajaran Nabi dan Al-Quran seperti itu, lebih mengutamakan itu. Tapi keduanya itu sama-sama membahas mengenai treatment alternatif. Jadi itu sama-sama bagus kedua jurnal ini. Seperti itu review dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.